ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Alhamdulillah ayuhal ikhwah jemaah sekalian, insyaallah mulai malam ini dan kajian bulanan berikutnya insyaallah kita akan membahas tentang bagaimana seharusnya kita ini berakidah ya, dengan mungkin judul besarnya adalah yakinkah Anda ini berakidah Ahlus Sunnah. Nah, kita akan bagi dalam beberapa sub pembahasan, dan yang pertama di malam hari ini kita akan bicara tentang sumber rujukan akidah Ahlus Sunnah itu apa. Jadi kalau orang ingin memiliki akidah yang benar, dan memang dia harus memiliki akidah yang benar kalau mau selamat, maka dia harus tahu dia merujuknya kemana, apa yang bisa dijadikan dan boleh dijadikan sebagai rujukan akidah, dan apa yang tidak boleh dijadikan sebagai rujukan akidah. Karena banyak sekali orang-orang yang menyebarkan kerancuan, berdalil dengan sesuatu yang tidak semestinya dijadikan sebagai dalil, sehingga akidahnya pun jadi kacau. Nah, ini yang akan kita jadikan sebagai sub pembahasan dari kajian berseri kita insyaallah. Baik, saya merujuk ke kitab namanya Mujmal Usul Ahli Sunnah wal Jamaah fil Aqidah, yang tipis namun padat ya. Dalam bab yang pertama judulnya adalah Qawaid wa Usul fi Manhajit Talaqqi wal Istidlal. Kaidah-kaidah dalam talaki. Talaki itu tahu? Talaki itu artinya menyerap ilmu tentang akidah maupun dalam menggunakan dalil seputar akidah. Kaidah yang pertama bunyinya begini: Masdarul aqidah huwa kitabullah wa sunnatu rasulih sallallahu alaihi wasallam as-sahihah wa ijma' as-salaf as-salih. Sumber akidah itu cuma 3, enggak ada yang keempat. Yang pertama kitabullah, Al-Qur'anul Karim. Kita mengambil akidah kita dari apa yang Allah jelaskan dalam Al-Quran. Satu. Sumber kedua adalah dalam sunnahnya Rasulullah SAW yang sahih. Bukan asal hadis langsung jadi dalil. Hadisnya benar atau tidak, valid atau tidak, alias sahih atau tidak. Jadi hanya hadis-hadis yang valid saja, yang sahih. Termasuk dalam bab ini adalah yang hasan, itu juga termasuk yang valid. Hasan, sahih itu semua masuk kategori hadis yang thabit atau valid. Dan yang ketiga adalah ijma'nya para salaf. Harus ijma'. Kalau masih ada khilaf, yaitu tidak bisa menjadi akidah, karena akidah itu bukan sesuatu yang fulan boleh begini pendapatnya, nanti si fulan beda pendapat. Kalau gitu nggak jadi keyakinan, nanti semuanya hanya dugaan saja. Ya mungkin yang benar fulan, atau malah sebaliknya fulan salah, yang benar yang satu lagi. Masa akidah kayak gitu? Nggak bisa. Akidah itu harus baku, pasti ya. Jadi yang menjadi dalil pertama apa tadi? Al-Quran. Yang kedua sunnah yang sahih alias valid. Yang ketiga ijma'nya para salaf. Ijma' itu kesepakatan. Baik. Pertanyaannya, kalau mimpi gimana? Mimpi dalil nggak dalam masalah akidah? Dah, kecuali mimpi Nabi. Jadi hari ini nggak ada lagi orang bisa berdalil dengan mimpi, karena Nabi sudah wafat, sudah meninggal. Mau mimpi 1000 kali, saya mimpi 1000 kali ketemu Rasulullah, nggak pernah bisa jadi dalil. Ya, pertama mimpi itu nggak bisa diselidiki. Makanya orang kalau mau bohong paling gampang dalilnya apa?
mimpi. Nggak mungkin bisa di cross check. Mau cari di kitab apa? Siapa yang merekam mimpinya dia? Nggak ada yang merekam mimpinya dia. Nah, jadi paling gampang kalau mau bohong itu dalilnya apa? Mimpi. Baik. Yang kedua, kaidah yang kedua ya. Kullu ma sahha min sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wajib qabuluhu wa in kana ahada. Semua hadis yang sahih wajib diterima. Semua hadis yang sahih wajib diterima walaupun tergolong hadis ahad. Pernah dengar ya istilah hadis ahad? Lawannya apa? Mutawatir. Nah, orang itu kadang bilang begini, kalau hadisnya itu masih ahad, nggak wajib diterima. Kenapa? Hadis ahad itu hanya menimbulkan dugaan, tidak menimbulkan keyakinan. Kan bisa aja dia salah, bisa aja dia salah dalam menghafal atau salah dalam meriwayatkan kembali, atau dia membuang sesuatu dari redaksi hadis, atau dia menambah sesuatu, atau malah dia bohong. Toh yang meriwayatkan jumlahnya cuma beberapa orang. Nah, kadang-kadang orang menjadikan ini sebagai alasan untuk meragukan semua hadis yang masih masuk kategori hadis ahad. Nah, itu bukan modelnya ahlu sunnah, itu modelnya ahli bid'ah yang begitu itu. Ahlu sunnah tidak pernah mempermasalahkan hadis ini ahad atau mutawatir. Cukup hadisnya sahih apa enggak? Sahih, sami'na wa ata'na. Sahih, kita percaya. Selesai. Dan itu yang logis sebetulnya. Ya, jamaah sekalian, yang logis itu tidak mempermasalahkan antara ini mutawatir ataukah ini ahad. Yang penting alasan untuk mempercayainya sudah ada. Walaupun cuma satu orang yang mengabarkan. Jadi logikanya begini. Kita ini dalam kehidupan sehari-hari ya. Kita nggak usah bicara dalam masalah hadis. Dalam kehidupan sehari-hari, hatta mereka yang mempersyaratkan kalau hadis itu nggak sampai mutawatir nggak bisa jadi dalil, itu mereka nggak pernah konsekuen dengan prinsip itu. Buktinya banyak sekali. Buktinya mereka itu gampang percaya tanpa harus meng-cross check sampai jumlahnya banyak. Itu nggak bisa dihindari dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya antum dalam perjalanan ya, dari Jakarta mau ke Surabaya misalnya, antum bingung ini harusnya belok kanan atau belok kiri atau terus. Antum lihat ada seseorang di pinggir jalan, antum tanya, Pak, kalau mau ke Surabaya sebelah mana lewatnya? Oh, lewat yang sini Mas. Itu khobarnya ahad atau mutawatir? Ahad. Gimana sikap dia setelah mendengar khobar itu? Enggak, ini masih khobar ahad. Cari orang keberapa? Orang kedua, tanya lagi. Gimana? Lewat sini, masih ahad, masih ahad. Orang ketiga, masih ahad. Minimal 10 baru mutawatir. Ada kira-kira yang begitu? Gak ada, ya, gak ada. Contoh lain, ketika kita sekolah, mau di SD, mau SMP, mau SMA, mau perguruan tinggi, masuk kelas ada mata pelajaran apa gitu ya. Dosennya berapa yang ngajar di situ? Yang ngajar mata pelajaran berapa dosennya? Berarti khobarnya semua ahad. Terus khobar ahad nih Pak dosennya, kita nggak wajib percaya. Tak jamin nggak lulus ente. Ya, kalau mikirnya dengan cara seperti itu, nggak bisa. Jadi itu nggak logis. Selama seseorang yang menyampaikan berita itu memenuhi, selama berita yang sampai kepada kita ya, selama berita yang sampai kepada kita memenuhi 3 syarat, maka logika kita mengharuskan kita untuk percaya. Syarat yang pertama, yang membawa berita jujur.
bersifat jujur, nggak dikenal sebagai pembohong. Satu. Yang kedua, dia mengabarkan sesuatu yang sesuai dengan ilmu keahliannya. Dia berbicara sesuai dengan keahliannya. Misal nih, ada orang jujur, keahlian dia apa? Bertani. Tiba-tiba dia bicara tentang arsitektur. Dia mengatakan kalau ingin bangun rumah itu nggak perlu pakai fondasi, cukup begini aja. Ini khobar dia ini, antum percaya nggak? Nggak percaya. Kenapa? Dia jujur loh, iya jujur, tapi dia tidak punya keahlian untuk bicara dalam bab itu. Tapi kalau yang bicara adalah orang yang memang dikenal sebagai ahli bangunan, nah, baru kita punya alasan ilmiah untuk percaya dia emang ahlinya. Nah, jadi ada syarat pertama, ada syarat kedua. Syarat yang ketiga, kitanya paham. Jadi dia bicara dalam bahasa yang kita bisa pahami. Kita orang Indonesia mendengar seorang yang jujur, ahli, dan dia bicara dalam bahasa yang kita bisa pahami, bahasa Indonesia. Apa sekarang alasan ilmiah untuk tidak kita percayai? Alasan ilmiah nggak ada. Kecuali kita lebih ahli dari orang itu dan kita bisa membuktikan dia salah. Selagi kita tidak lebih ahli dari orang itu dan kita tidak bisa membuktikan di mana salahnya dia, maka kalau kita nggak percaya, kita nggak punya alasan logis. Nah, makanya Ahlussunnah tidak pernah mempersyaratkan harus mutawatir, cukup valid, bener ya, dari Rasulullah yang bilang ya, iya bener. Siapa yang mengatakan, yang memvalidasi siapa? Ahli hadis sepakat ini hadisnya sahih. Ya udah bener Rasulullah, bener. Baik. Emang ilmunya Rasulullah apa? Ilmunya wahyu. Itu keahlian Rasulullah yang membedakan beliau dari manusia lain. Dalilnya, qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya. Saya ini sama manusia seperti kalian, bedanya saya dapat wahyu. Jadi kalau beliau menyampaikan sesuai dengan spek keahlian beliau, ilmunya adalah wahyu, ya memang ahlinya di situ. Ahlinya di situ beliau. Beliau bukan ahli geologi, bukan ahli astronomi, bukan fisikawan, bukan ahli kimia, bukan. Beliau ini keahliannya dapat wahyu. Dan wahyu itu biasanya berkaitan, biasanya nggak semua sih, berkaitan dengan berita-berita gaib, baik yang terjadi di masa lalu atau yang akan terjadi di masa depan. Jadi kalau ada orang nggak mungkin itu terjadi, itu nggak ilmiah. Kan emang belum terjadi. Kok Anda sudah bisa mengingkari nggak mungkin itu terjadi? Emang belum terjadi. Baik. Jadi kembali ke poin yang kedua, di antara kaidah Ahlussunnah yang pertama tadi adalah akidah itu hanya diambil dari 3 sumber. Yang pertama apa? Al-Quran. Yang kedua, sunnah yang sahih. Yang ketiga, ijma'nya para salaf. Kaidah yang kedua, semua hadis yang sahih wajib diterima walaupun ahad. Semua hadis yang sahih wajib diterima walaupun ahad. Kaidah yang ketiga, al-marji' fi fahmi al-kitab wa sunnati huwa an-nusus al-mubayyinatu laha. Rujukan kita dalam memahami Al-Quran dan Sunnah, referensi kita, rujukan kita, patokan kita dalam memahami Al-Quran dan Sunnah adalah nas-nas dari Al-Quran ataupun dari Sunnah yang saling menjelaskan. Al-Quran ayat A dijelaskan oleh ayat B, C, dan D, atau dijelaskan oleh hadis A, hadis B. Hadis ini dijelaskan oleh hadis yang lain, itulah yang menjadi rujukan kita. Jadi kita memahami dengan mengumpulkan semua ayat dalam bab itu, semua hadis dalam bab itu, ya. Dan itu setelah dilakukan oleh para ulama kita. Kita nggak perlu capek-capek. Ulama kita sudah sejak dulu sudah mereka tuangkan dalam karya-karya ilmiah mereka. Yang penting ulamanya ulama Ahlussunnah, ulama salaf. Ya.
Karena tidak semua yang dilabeli ulama itu berakidah Ahlus Sunnah. Jadi rujukan kita dalam memahami Al-Quran dan Sunnah adalah Al-Quran dan Sunnah juga yang menjelaskan. Wa fahmus salafis salih, dan pemahaman as-salafus salih terhadap ayat ataupun hadis. Kenapa kok harus salafus salih? Kok enggak kita saja? Jawabnya sederhana. Karena para salaf ini terdiri dari sahabat, tabi'in dan tabi'it tabi'in. Dan mereka itu sudah dilabeli oleh Rasulullah sebagai generasi terbaik. Khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Kata Nabi SAW dalam hadits riwayat Muslim, sebaik-baik umat manusia adalah generasiku, sahabat, kemudian yang datang setelah mereka, tabi'in, dan yang datang lagi setelah mereka, tabi'it tabi'in. Ini diistilahkan dengan as-salaf as-salih. Alasan yang kedua, para sahabat itu melihat bagaimana kronologinya ayat ini turun, bagaimana kronologi Nabi mengatakan hadis itu, bagaimana penerapannya. Mereka menyaksikan dan mereka menjalankan, sehingga mereka lebih paham maksudnya. Raut mukanya Rasulullah seperti apa ketika mengatakan itu. Ada enggak pengecualian dalam kesempatan yang lainnya Nabi berbuat apa? Mereka yang paling paham. Sehingga wajar, logis kalau pemahaman mereka yang paling akurat. Bisa dimengerti ya? Nah, itu alasan kenapa rujukannya harus pemahamannya para salaf. Kemudian wa man sara ala manhajihi minal a'immah. Kalau kita tidak menemukan nas atau teks dari para salaf yang menjelaskan ayat A atau hadis B, kita merujuk kemana? Silahkan merujuk ke penjelasan ulama-ulama yang mengikuti manhajnya para salaf, yang mudah dikenal, ya. Walaupun tidak hidup di zaman itu, hidup di zaman setelahnya, ya, misalnya Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, Ibnu Katsir, Az-Zahabi, dan imam-imam yang lain, Ad-Daruqutni, Imam Ahmad, Imam Syafi'i, ya. Itu mereka mengikuti jejaknya para salaf, sehingga mereka hanya mewarisi ilmu dari para pendahulu, mewarisi pemahaman yang benar dari para pendahulunya. Itu bisa menjadi rujukan kita manakala tidak menemukan penjelasan langsung dari sahabat atau tabi'in atau tabi'it tabi'in. Kalau itu nggak ketemu juga gimana? Ini ada ayat, tapi ternyata kita tidak menemukan ayat lain yang menafsirkan ayat tersebut, nggak menemukan hadis lain yang menafsirkan ayat itu, nggak menemukan pendapat penjelasan para sahabat, tabi'in, tabi'it tabi'in, ataupun ulama-ulama pengikut mereka. Bagaimana cara kita memahami? Jawabnya adalah tsumma ma sahha min lughatil arab. Ya, pahami dengan tata cara menurut aturan bahasa Arab yang benar itu bagaimana. Kan Al-Quran dalam bahasa Arab, hadis Nabi juga dalam bahasa Arab. Artinya kalau ingin memahami bahasa Arab, ya dia harus ngerti gramatika bahasa Arab. Itu logis, ya. Tapi ada catatan di sini. Lakin la yu'aradu ma thabata min dzalika bi mujarrad ihtimalatin lughawiyyah. Nah, kadang-kadang suatu istilah, misalnya istilah salat. Salat itu punya pengertian bahasa, punya pengertian istilah. Pengertian bahasa sama pengertian istilah beda nggak? Beda. Pengertian bahasa dari salat itu artinya doa. Kadang kata-kata salat itu disebutkan dalam Al-Quran atau dalam sunnah dengan maksud doa. Kadang, tapi tidak selalu. Kadang-kadang juga, bahkan mungkin lebih sering, sholat ini disebutkan dengan pengertian ibadah yang kita kenal ini.
Ibadah yang diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam, dengan bacaan dan gerakan tertentu. Nah, boleh enggak ketika kita menemukan ayat Al-Quran, bunyinya begini, wa aqimis sholata li dzikri, tegakkanlah sholat dalam rangka mengingatku. Loh, sholat kan secara bahasa artinya apa? Doa. Nah, kita cukup doa-doa aja. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sholat itu waktunya sudah ditentukan bagi orang beriman. Oh, ini artinya doa. Karena sholat secara bahasa artinya doa. Boleh enggak? Boleh. Karena Anda di sini mempertentangkan makna dari ibadah sholat yang ada dalam Al-Quran tadi, dalam ayat tadi, yang sejatinya bukan sholat dalam pengertian bahasa, tapi sholat secara istilah, punya makna sendiri. Prakteknya Nabi, prakteknya sahabat nggak kayak gitu dalam memahami ayat ini. Anda nggak bisa lagi menggunakan alasan ini kan secara bahasa artinya doa. Nah, itu bisa sesat kalau begitu. Jadi walaupun bahasa Arab adalah salah satu cara kita untuk memahami Al-Quran ataupun Sunnah, tapi ada batasan-batasan. Kapan merujuk kepada bahasa Arab? Kalau memang tidak ada penjelasan khusus yang membedakan maknanya antara pengertian bahasa dengan pengertian istilah. Maknanya sama kok, secara bahasa begini, istilah juga begini. Buktinya apa? Buktinya emang nggak ada penjelasan lain dari ayat yang lain atau dari hadis yang lain atau dari perkataan para ulama, tidak membedakan antara makna kata-kata ini secara bahasa ataupun makna kata-kata ini secara istilah. Berarti ya kita boleh merujuk kepada pengertian secara bahasa. Baik. Contoh lain berarti sunnah. Kata-kata sunnah. Sunnah itu kalau secara bahasa artinya ajaran. Tapi apakah semua kata sunnah itu yang ada dalam Al-Quran? Apa ada ya? Tidak tahu, saya ada enggak kata sunnah dalam Al-Quran. Dalam hadis Nabi, ya, apakah maksudnya adalah sunnah yang disebutkan dalam bahasa itu? Belum tentu. Ada kalanya maksudnya itu, ada kalanya maksudnya lain lagi. Jadi merujuk kepada bahasa itu tidak bersifat mutlak dengan tanpa aturan, tapi ada aturan-aturannya. Jadi kaidah yang ketiga untuk memahami Al-Quran dan Sunnah, kita pertama mencari penjelasannya dari ayat-ayat Al-Quran dulu atau dari hadis-hadis Nabi. Kalau belum ketemu, kita bisa mencari dari penjelasan para salaf. Kalau nggak ketemu juga, kita bisa mencari penjelasan dari ulama-ulama yang mengikuti para salaf. Kalau nggak ketemu juga, baru kita memaknai secara bahasa Arab menurut kaidah bahasa Arab. Tapi tidak boleh menolak makna syar'i dengan alasan ini nggak sesuai dengan makna lughawi, itu nggak boleh. Baik. Kaidah yang keempat, usuluddin kulluha qad bayyanaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Wa laysa li ahadin an yuhditha syai'an za'iman annahu min ad-din. Pokok-pokok ajaran agama semuanya sudah dijelaskan oleh Nabi. Pokok-pokok ajaran agama, dasar-dasar akidah, semuanya telah dijelaskan oleh Nabi. Enggak ada yang baru. Akidah itu enggak perlu diupdate. Akidah itu baku. Dari dulu dan sampai kapanpun, ya cuman begitu saja. Baku ini. Dan tidak boleh ada seorang pun yang merekayasa hal-hal baru, kemudian dia mengklaim ini bagian dari agama yang belum diajarkan oleh Nabi. Tidak bisa. Ya, karena agama ini sudah sempurna sejak turunnya ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Ya, sejak turunnya ayat itu sudah agama ini sudah sempurna. Tidak ada yang boleh mengklaim
saya menciptakan hal baru dan ini adalah bagian dari agama. Enggak. Kalau dia mengatakan begitu, berarti dia meragukan ayat itu. Berarti dia menganggap agama ini belum sempurna. Istilahnya apa itu? Hal baru yang diada-adakan dianggap bagian dari agama, istilahnya apa? Bid'ah. Poin yang kelima, at-taslimu lillahi wa li rasulihi sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batina. Berserah diri secara lahir batin, pasrah secara lahir batin kepada Allah dan Rasulnya. Fala yu'aradu syai'un minal kitabi aw as-sunnah as-sahihah biqiyas wala dhawq wala kashf wala qawli syekh wala imam wa nahwi dzalik. Maksud dari pasrah lahir batin kepada Allah dan Rasulnya itu artinya apa? Artinya kalau sudah mendapatkan penjelasan dari Allah melalui Al-Quran atau mendapatkan penjelasan dari Rasulullah melalui sunnah yang sahih terkait suatu hal, maka tidak ditolak dengan alasan apapun. Apakah dengan alasan ini tidak logis, ini tidak masuk akal, nggak boleh kayak gitu. Itu bukan manhajnya ahlu sunnah. Atau saya kok nggak cocok ya, seleranya dia, dasarnya dia menolak apa? Saya tidak cocok. Nah, ini juga bukan sikapnya ahlu sunnah. Atau tidak sesuai dengan wangsit yang saya terima. Wangsit itu apa? Mukasyafat, artinya dia menerawang, mendapatkan ilham tertentu, ya, yang mengajarkan tidak sesuai dengan aturan Allah dan aturan Rasulnya. Terus dia jadikan, saya tolak ini karena nggak sesuai dengan ilham atau wangsit yang saya terima. Ini juga bukan sikapnya ahlu sunnah. Atau menolak karena nggak sesuai dengan pendapat guru kami, nggak sesuai dengan pendapat kiai, pendapat tokoh yang kami kagumi. Nah, ini juga bukan manhajnya ahlu sunnah. Ahlu sunnah itu manhajnya ngikuti sunnah, makanya dibilang ahlus sunnah, bukan ahlu kiai, gitu kan? Bukan ahlu yang lain, karena dia hanya fanatik kepada sunnahnya Rasulullah SAW. Makanya dinamakan ahlu sunnah. Itu kalau yang asli. Tapi kawinnya banyak. Ya, ngaku-ngaku itu banyak. Ya, kalau Anda ingin tahu ini asli apa palsu, ya lihat aja. Dia alergi nggak dengan sunnah Rasulullah. Ahlu sunnah kok alergi sama sunnah? Itu bukan ahlu sunnah namanya. Ahlu sunnah itu cinta setengah mati kepada sunnah Rasulullah. Dia pertahankan, dia pelajari, dia hafalkan, dia teliti valid tidaknya, biar nggak kecampur antara yang asli dari Nabi dengan yang direkayasa. Lah kok ngakunya ahlu sunnah tapi nggak pernah selektif, hadisnya dari mana nggak jelas, siapa yang meriwayatkan nggak jelas. Kalau ditanya mana dalilnya, tersinggung, masa semua harus pakai dalil? Nah, itu ya antum simpulkan sendiri itu siapa itu kalau begitu. Tapi kalau ahlu sunnah itu dia cinta dengan sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tayyib. Poin yang keenam atau kaidah yang keenam, al-aqlus sarih muwafiqun lin-naqlis sahih. Logika yang sehat, logika ya, yang memang itu jelas-jelas logis, jelas-jelas itu sesuai dengan hukum akal, itu tidak mungkin bertabrakan dengan dalil yang sahih. Nggak mungkin Al-Quran atau Sunnah ngajari kita untuk mempercayai sesuatu yang tidak masuk akal. Tidak mungkin Al-Quran dan Sunnah mengajari kita untuk mempercayai sesuatu yang tidak masuk akal, yang bertolak belakang dengan akal sehat. Tidak mungkin kita disuruh percaya sama yang begitu-begitu.
wala yata'aradu qat'iyyani minhuma abada. Dua dalil yang qat'i, baik dalil nakli, nakl itu artinya dalil dari Al-Quran, dalil dari Sunnah, itu dalil nakl yang dinukil. Kita tahu karena ada yang meriwayatkan, ada yang menyampaikan kepada kita, itu namanya dalil nakli pakai nun, n. Ada lagi dalil akli pakai ain, akal. Dalil bukti yang kita ketahui dengan menggunakan akal sehat, dengan penalaran, dengan logika. Kalau dalil naklinya ini sifatnya qat'i, pasti, dan dalil aklinya juga sudah bersifat pasti, tidak mungkin kontradiksi. Kalau sepintas nampak kontradiksi, itu tidak berarti hakikatnya kontradiksi loh. Anda nggak paham saja, atau Anda salah paham, atau Anda salah dalam menggunakan penalaran, atau Anda mengira ini sudah sahih padahal dhaif sebetulnya hadisnya, atau Anda memahaminya salah. Karena nggak mungkin kalau sama-sama qat'i dipahami dengan benar, valid, kemudian kontradiksi, nggak mungkin. Kenapa nggak mungkin? Karena akal ini siapa yang nyiptakan? Allah. Allah nyuruh kita pakai akal nggak? Nyuruh. Afala ta'qilun, afala tatafakkarun, ya. Apa kamu nggak mikir? Apa kamu nggak pakai akal? Allah nyuruh kita pakai akal. Allah nyuruh kita untuk berpikir. Berarti kalau kita ini berpikir dan menggunakan akal kita dengan benar, hasilnya tuh harus benar. Ya, selama akal itu digunakan dengan benar, dia hanya membimbing pada kebenaran. Sehingga tidak mungkin fasilitas yang Allah berikan yang sudah digunakan dengan benar dan kita disuruh menggunakannya dengan benar, kemudian bertolak belakang dengan berita yang berasal dari Allah dan Rasulnya sendiri. Tidak mungkin, sumbernya kan satu ya. Akal ini Allah yang nyiptakan, dan Allah nyuruh kita menggunakan akal dengan benar, sehingga dia nggak boleh bertentangan dengan maksud dari dalil nakli tadi. Karena seandainya hasil pikiran yang benar itu adalah batil, berarti kontradiksi nanti. Kita disuruh mikir tapi hasil kesimpulannya batil tuh Allah. Padahal engkau bilang begini, gimana nih? Jadi kontradiksi nggak mungkin. Jadi kalau ada yang nampak kontradiksi, itu mesti ada yang error salah satunya. Cara dia nalarnya nggak benar, atau itu belum valid tapi dia menganggap sudah valid. Salah paham istilahnya gitu. Mungkin nggak kita disuruh mempercayai hal-hal yang sulit dimengerti atau hal-hal yang kita masih bingung? Jawabannya mungkin ya. Tapi kalau tidak masuk akal, kontradiksi dengan akal, tidak mungkin. Nah, tapi banyak yang bingung. Banyak yang bingung. Tidak semua orang mengatakan ini tidak masuk akal. Bingung itu biasa. Biasa nggak bingung? Biasa. Orang yang pernah jadi guru atau ngajar, mau di kajian, mau di kelas, mau di kampus, dia pasti akan menganggap bingung itu biasa. Dan itu tidak menjadi pertanda bahwa pelajarannya salah. Betul nggak? Kok masih ada yang bingung? Ya nggak apa-apa, emang orang nggak sama. Kemampuan dia untuk memahami tidak sama. Ketika ada yang paham, ada yang bingung, itu justru jadi bukti. Berarti saya tidak salah dalam menjelaskan. Toh ada yang paham, gitu loh. Tapi kalau satu kelas sepakat, Bapak ini ngomong nggak masuk akal, Pak. Nah itu berarti penjelasannya nggak benar itu. Tapi selama masih ada yang bisa menerima, memahaminya, maka keberadaan orang-orang yang masih bingung itu tidak menjadi alasan bahwa penjelasan itu salah ya. Walaupun dia tetap bingung, nggak ada masalah. Orang bingung itu biasa, logis, wajar, karena memang Allah tidak memberikan kita kemampuan untuk memahami semuanya. Emang Allah batasi kemampuan kita. Makanya dalam peristiwa Isra wal Mi'raj banyak yang bingung. Isra sajalah, kita nggak usah bahas Mi'raj.
Isra aja sudah cukup membingungkan. Walaupun ada juga yang tidak mempermasalahkan. Ya, kok bisa? Dari Mekah ke Baitul Maqdis PP itu kira-kira 2.800 km kata Google. Ya, saya pernah ngecek Masjidil Haram, Masjidil Aqsa 1.400 sekian. Kalau pulang pergi 2.800. Kok bisa dalam satu malam PP? 14 abad yang lalu terjadinya. Kalau disuruh menjelaskan kendaraannya apa, orang pasti bingung. Karena menurut mereka kendaraan tercepat saat itu tuh ya kuda. Kuda nggak mungkin dipacu terus-terusan lari, nggak cukup waktunya. Waktu malam itu paling lama di Jazirah Arab itu 15 jam paling lama. Maghrib sampai subuh itu kalau musim dingin itu ya 15 jam mentok-mentoknya. Sedangkan jarak tadi berapa? 2.800 kilo. Berarti kecepatan per jamnya itu berapa coba? Hampir 200 km per jam. Emang ada kuda secepat itu? Nggak ada. Ya, nggak ada itu. Dan nggak mungkin juga kuda kuat lari 200 jam non-stop, nggak mungkin kuat. Yang naik juga mampus dia naik kuda 200 jam kecepatannya 15 jam nggak berhenti, mampus dia. Ya. Jadi secara logika membingungkan. Tapi pertanyaannya, mustahil? Mustahil nggak secara akal? Enggak. Kalau mereka tahu kendaraannya apa, masalahnya mereka enggak tahu loh kendaraannya apa. Dan yang mereka asumsikan kuda ternyata bukan kuda, lebih cepat dari kuda. Namanya burak. Dalam hadis disebutkan sekali dia melangkah itu sejauh pandangan mata. Wow, cuma berapa langkah itu nyampe, ya. Melesatnya cepat sekali. Kalau itu mustahil menurut akal, maka sampai kapanpun harus mustahil. Sekarang mungkin nggak? Mungkin nggak sekarang? Kok enggak? Mungkin. Mungkin antum naik jet supersonik F-16 berapa jam nyampe, ya enggak? Tapi kalau itu mustahil menurut akal, sampai kapanpun harus mustahil. Nah, jadi ini kadang orang itu salah dalam menggunakan logika. Banyak loh orang yang salah dalam menggunakan logika, walaupun dia mengklaim udah logis ini, tidak masuk akal. Ya akal Anda salah dipakai. Kalau makainya benar masuk akal. Buktinya, ya sekarang masuk akal. Kalau emang nggak masuk akal, harus selamanya nggak masuk akal. Ya, baik. Jadi kalau bicara tentang ada nggak ajaran-ajaran dari Allah dan Rasulnya yang sulit dimengerti, yang kita nggak paham, gimana ya kok bisa terjadi ini? Jawabannya ada. Semua mukjizat itu hakikatnya itu. Bulan bisa dibelah. Ayo, bagaimana? Lautan dibelah, bisa diseberangi tanpa basah kuyup. Ayo, gimana? Ular, tongkat bisa berubah jadi ular. Ayo gimana? Batu dipukul keluar 12 mata air. Ya. Mustahil? Tidak. Tidak mustahil. Antum bilang mustahil itu karena antum nggak ngerti aja caranya gimana. Gitu. Karena nggak tahu aja caranya. Tapi kalau tahu caranya nggak mustahil. Ya, nggak mustahil. Karena nggak tahu caranya, bingung kita. Nah, terus ada nggak hal yang mustahil? Ada. Apa? Nggak banyak. Hal yang mustahil itu contohnya ya, menyatukan dua hal yang kontradiksi dalam satu waktu, dalam satu zat. Nah, itu mustahil. Contoh kontradiksi itu apa? Mati dan hidup. Itu kontradiksi kan? Mungkin nggak sesuatu di saat yang bersamaan dikatakan mati sekaligus hidup? Mungkin nggak? Ya mungkin. Ini benda apa namanya? Mati. Berarti dia tidak
hidup sekarang. Tidak tahu suatu saat kok dihidupkan Allah, ya mungkin bisa. Tapi sekarang dia mati. Antum semua mati apa hidup? Hah? Hidup, ya. Mungkin kan antum sekarang hidup sekaligus mati? Tidak mungkin. Itu mustahil secara akal. Demikian juga kalau kita menafikan dua-duanya, antum semuanya tidak mati dan juga tidak hidup sekarang ini, itu juga mustahil. Harus ini nggak mungkin kata ini tidak mati dan tidak hidup, nggak mungkin. Ini tidak hidup alias mati, antum tidak mati alias hidup sekarang, nggak tahu nanti malam. Nah, tapi ada ayat loh. وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى. Apa artinya? Dan kelak akan dijauhkan dari rahmat Allah, dari jannah, orang-orang yang celaka, yang paling celaka itu, yaitu orang-orang yang akan masuk ke dalam api alladzi yaslan narul kubra, orang yang akan masuk ke dalam api yang besar. Setelah mereka masuk, apa yang akan mereka hadapi? Tsumma la yamutu fiha wa la yahya. Terus mereka setelah itu tidak mati di dalam neraka, enggak juga hidup. Loh, tadi katanya kalau dua hal yang kontradiksi, enggak mungkin dua-duanya dinafikan, dan tidak mungkin juga dua-duanya ditetapkan sekaligus. Sudah sepakat loh antum tadi? Sepakat enggak? Terus ayat ini gimana? Ayatnya benar dan kaidah tadi juga benar. Pemahamannya yang perlu diluruskan. Tidak mati, tidak hidup itu bukan berarti mereka benar-benar tidak mati dan benar-benar tidak hidup. Mereka itu hidup. Karena di ayat yang lain dijelaskan mereka tidak diizinkan untuk mati, nggak diizinkan, ya. Terus maksudnya nggak mati gimana? Maksud tidak mendapatkan manfaat dari kematian berupa istirahat dari azab, karena mereka tidak pernah diizinkan untuk istirahat dari azab. Lah maksudnya nggak hidup gimana? Tidak pernah mendapatkan manfaat dari kehidupan untuk bersenang-senang, karena adanya cuman azab. Jadi mereka ini tidak hidup, tidak mendapatkan manfaat dari kehidupan. Masa hidup cuma buat diazab? Buat apa hidup kalau gitu? Mending mati. Tapi nggak boleh juga mati. Kalau mati kan istirahat, mereka nggak boleh istirahat. Jadi mereka hidup enggak, mati juga enggak. Maksudnya mereka tidak mendapatkan manfaat dari kehidupan, tidak juga dapat manfaat dari kematian, karena selalu dalam kondisi disiksa. Tapi hakikatnya mereka hidup atau mati? Hidup, ya. Jadi tetap kaidahnya benar. Itu yang mustahil secara akal, itu mustahil. Baik. Termasuk yang mustahil itu meyakini sesuatu itu ada tanpa ada yang menciptakan. Padahal dia itu ciptaan, makhluk, ada dengan sendirinya. Padahal dia itu makhluk, itu tidak masuk akal. Ya, ini gelas ini tercipta dengan sendirinya. Tadinya tidak ada, tiba-tiba ada dengan sendirinya. Itu tidak masuk akal. Ya. Baik, kita adzan dulu. Saya lanjutkan sedikit, babnya tersisa beberapa poin ya. Poin berikutnya adalah dalam membahas masalah akidah, yajibu al-iltizam bil alfadz asy-syar'iyyah fil aqidah wa tajannub bil alfadz al-bid'iyyah. Dalam membahas masalah akidah, kita harus mengikuti istilah-istilah yang memang syar'i, yang memang digunakan oleh syariat, dan kita jauhi istilah-istilah yang bid'i, artinya hasil rekayasa. Syariat tidak pernah menggunakan istilah itu, tapi orang-orang yang datang berikutnya memunculkan istilah-istilah baru dalam masalah akidah. Itu kita hindari, jangan dipakai. Baik yang berkenaan dengan sifat-sifat Allah ataupun yang lainnya. Contoh,
Ada sekelompok orang yang menetapkan sifat wajib bagi Allah. Di antaranya sifat wujud, sifat qidam, sifat baqa, sifat mukhalafatu lil hawadits dan lain-lain. Nah, sifat-sifat yang mereka istilahkan dengan istilah-istilah itu sebagiannya, saya nggak bilang semua ya, sebagiannya itu nggak ada dasar hukumnya secara syar'i dan memiliki konsekuensi yang negatif. Padahal sudah ada sifat-sifat syar'inya. Contohnya sifat kidam itu, apa artinya kidam? Nggak ada yang pernah belajar begini-begini ya? Ya nggak apa-apa sih kalau nggak pernah belajar begini-begini. Ya, sifat kidam itu menurut mereka artinya yang terdahulu. Adapun yang syar'i itulah namanya al-awwal. Dari nama Allah al-awwal. Itu sudah mewakili, bahkan lebih baik konotasinya daripada qidam. Al-awwal itu nama di antara nama-nama Allah yang indah. Huwallahul awwalu wal akhir. Dialah Allah al-awwal yang maha pertama dan maha terakhir. Maksudnya ada sebelum segala sesuatu itu ada. Itu namanya al-awwal. Kemudian mukhalafatuhu lil hawadits, itu istilah-istilah bid'ah itu. Allah tidak mengatakan begitu. Allah mengatakan laisa kamitslihi syai'. Allah mengatakan lam yakul lahu kufuwan ahad. Udah ikuti aja istilah-istilah itu. Apa kata Allah tentang dirinya? Ya kita sebutkan aja begitu, nggak usah diotak-atik. Ikuti selesai. Karena Allah lebih tahu tentang dirinya. Ya. Nah, itu contoh. Kemudian poin berikutnya, al-ismatu thabitatun lirrasul sallallahu alaihi wasallam. Kemaksuman itu memang dimiliki oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul secara personal maksum, terlindungi, terjaga. Selain beliau ada nggak yang maksum? Kalau secara individu, secara personal nggak ada lagi. Selain para nabi dan para rasul nggak ada. Tapi kalau secara kolektif ada. Wal ummatu fi majmu'iha ma'sumatun minal ijtima'i ala dhalalah. Umat secara kolektif tidak mungkin bersepakat untuk sesat bareng-bareng. Ya. Jadi kalau terjadi kesepakatan di antara umat ini, kesepakatan loh ya, syaratnya kesepakatan, maka tidak mungkin kesepakatan mereka itu sesat. Terjaga dari sesat, dari kesesatan. Tapi kalau tidak sepakat, ada yang bilang A, ada yang bilang B, maka mungkin sebagiannya sesat. Ya. Tapi kalau sepakat semua ijma, tidak mungkin ijma mereka itu salah. Paham ya? Tapi kalau personnya yang maksum siapa personnya? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi selain Rasulullah secara personal tidak ada lagi yang maksum setelah beliau ya. Abu Bakar tidak maksum, Umar, Utsman, Ali, Talhah, Zubair, Imam A, Imam B, Imam C, Imam Syafi'i, tidak ada yang maksum, bisa benar bisa salah. Tapi kalau sudah sepakat, para ulama ini sepakat, maksum. Tidak mungkin kesepakatan mereka itu batil. Baik. Nah, apa parameter kita, patokan kita dalam menilai pendapat-pendapat yang berbeda tadi ya, yang nggak sepakat? Kan berarti kan ada A, ada B, ada C mungkin ya. Apa patokannya untuk menganggap yang ini yang benar dan yang ini yang tidak benar? Patokannya apa? Patokannya dalil kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau terbukti ternyata al-imam al-fulani salah dalam masalah ini, sikapnya ahlu sunnah adalah mencarikan uzur. Oh mungkin beliau belum mendapatkan hadis ini. Oh mungkin beliau sudah dengar hadis ini, tapi beliau masih meragukan sahih enggak ya. Beliau ragu terhadap kesahihannya, makanya enggak diamalkan. Jadi harus menjaga adab terhadap ahli ilmu. Bukan berarti membenarkan yang salah loh ya. Ini beda nih. Yang salah tetap salah.
Tapi kita tidak kurang ajar dalam menjelaskan kesalahan itu. Ya, rahimahullah, ghafarallahu lahu, semoga Allah merahmatinya, semoga Allah mengampuninya. Beliau berfatwa begini, padahal hadisnya tidak bilang seperti itu. Jadi beliau salah dalam hal ini. Semoga Allah mengampuni beliau. Kita tetap ikut kepada hadis Nabi, ikut kepada ijma. Ya. Mungkin beliau nggak ngerti kalau ada ijma, kan mungkin aja namanya orang juga tidak tahu semua hal. Ya, ilmu itu tidak ada yang sempurna. Ilmunya ulama itu nggak ada yang sempurna. Jadi biasa aja kalau ada orang alim nggak ngerti hadis A, hadis B, nggak ngerti ada ijma, biasa. Ya, Al-Imam Az-Zuhri itu imam Al-Imam Az-Zuhri rahimahullah ta'ala, yang nama aslinya adalah Muhammad ibn Muslim ibn Ubaidillah ibn Abdullah ibn Syihab Az-Zuhri, wafat tahun 123 Hijriah. Itu ulama top, penghafal hadis luar biasa, kekuatan memorinya itu luar biasa. Kalau lewat di pasar, itu omongan orang di pasar dia hafal, saking hebatnya dia punya memori itu. Makanya beliau ini ditugasi oleh Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz sebagai orang yang pertama kali disuruh mengumpulkan hadis-hadis Nabi untuk dibukukan secara resmi. Ya, ada tugas secara resmi dari Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz, khalifah saat itu, agar Az-Zuhri mengumpulkan hadis-hadis Nabi. Dia juga imam dalam bab ini. Nah, suatu ketika ada orang menyampaikan sebuah hadis kepada Az-Zuhri, ahli hadis juga. Komentarnya Az-Zuhri apa? Lam asma' bihadzal hadis. Saya kok nggak pernah dengar ada hadis seperti ini. Kayak mengingkari gitu. Saya nggak pernah dengar itu ada hadis seperti ini. Dibantah sama yang menyampaikan hadis. Akulla hadithi Rasulullah SAW sami'ta? Lah emangnya kamu sudah mendengar semua hadis yang disabdakan Rasulullah? Ya enggak sih, katanya. La. Nisfahu, separuhnya kira-kira. Mudah-mudahan. Nah, anggap aja ini di separuh yang satu lagi yang kamu belum pernah dengar. Jangan sok-sokan. Gitu, artinya apa? Jangan mengklaim ilmumu itu sudah sempurna dalam masalah hadis walaupun kamu dijuluki imam. Nah, ini penting, ini kita pahami ini. Husnudzon kepada ulama harus, tapi jangan kelewatan. Enggak mungkin beliau salah. Enggak mungkin beliau itu tidak pernah dengar hadis ini. Jawabannya mungkin. Mungkin. Kalau Anda katakan tidak mungkin beliau salah, berarti mereka maksum dong. Yang nggak mungkin salah itu adalah Rasul. Yang nggak mungkin nggak ngerti kebenaran itu adalah Rasul. Kalau ulama nggak ngerti 1-2 masalah, 10-20 masalah, tetap dia alim. Karena emang nggak maksum. Gitu loh. Nah ini manhaj ini penting ini. Kadang orang kalau dijelaskan, wah Anda kok nyalah-nyalahkan. Loh, bukan saya yang nyalah-nyalahkan, Imam Fulan, bukan. Ya memang pendapat beliau nggak sesuai dengan hadis ini. Gitu loh. Jadi kita juga harus proporsional ketika mengatakan hadisnya sudah begini, kok ada yang tidak sependapat, ya sudah dia salah, jangan diikuti kesalahan itu. Apalagi ulama-ulama lain yang setaraf ilmunya juga mengkritik pendapatnya si fulan yang tidak sejalan dengan hadis, makin jelas, ya makin jelas bahwasanya memang beliau itu salah, udah salah selesai. Kemudian ya udah, kira-kira cukup begitulah. Ya. Yang terakhir ini, kullu muhdatsatin fid dini bid'ah. Setiap perkara yang diada-adakan baru muncul, kemudian diklaim sebagai bagian dari agama, padahal dia baru muncul setelah masanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu sejatinya diistilahkan dengan bid'ah. Ya. Wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Semua yang bid'ah itu sesat. Enggak ada bid'ah kok hidayah.
Yang hidayah itu ittiba Nabi, itu hidayah. Al-Quran dan Sunnah itu hidayah. Kalau bid'ah itu dhalalah. Semuanya, iya semuanya. Nabi yang mengatakan wa kullu bid'atin dhalalah. Nah kadang orang itu salah paham. Ini sebenarnya bukan bid'ah, tapi Anda menganggapnya bid'ah. Nah itu salah paham aja itu dia. Kalau dia ngerti hakikat daripada bid'ah, maka tidak ada bid'ah yang tidak dhalalah, nggak ada. Ya. Wa kullu dhalalatin finnar, maksudnya semua kesesatan itu menghantarkan ke neraka. Ahlus sunnah itu punya keyakinan tidak semua orang yang sesat itu wajib masuk neraka. Tidak. Tergantung Allah ngampuni enggak, Allah maafkan enggak. Gitu. Tapi kesesatan itu menghantarkan, merupakan sebab orang masuk neraka. Jadi jangan salah paham juga dalam memahami hadis ini. Dikorelasikan dengan hadis-hadis yang lain. Akidahnya Ahlussunnah itu jelas. Orang yang berbuat kesalahan, berbuat dosa, ya berbuat bid'ah itu terancam oleh azab neraka. Tapi tidak wajib harus masuk neraka. Kalau emang nggak diampuni, nggak tobat, nggak dapat syafaat, dan Allah memang ingin menyiksa dia, barulah dia akan masuk neraka. Tapi kalau Allah mengizinkan, ya udah deh, diampuni aja, diampuni cuma-cuma oleh Allah, atau ada syafaat untuk dirinya yang diterima oleh Allah, ya dia tidak jadi masuk neraka, ya, walaupun tetap bid'ahnya sesat. Ya, jadi harap dibedakan antara mengatakan ini bid'ah dengan memvonis Anda pasti masuk neraka. Nah itu nggak benar kalau begitu. Tapi yang Anda perbuat ini namanya bid'ah. Segeralah bertobat karena itu bisa menghantarkan ke neraka. Baik, ini sebagai poin-poin pertama tentang bagaimana kita mengambil akidah kita, mudah-mudahan bisa difahami. Wallahu taala alam. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.